Beberapa hari lalu saya sudah mengatakan putaran keempat ini nanti urusannya non teknis, fulus saudara-saudara, fulus. Dan sekarang terbukti Asosiasi Sepak Bola Irak mempertanyakan transparansi penunjukan tuan rumah di putaran keempat nanti. Kenapa? Karena FIFA butuh duit. AFC butuh duit. Dan yang bisa menyediakan duit ya hanya Arab Saudi dan Qatar. Duitnya banyak. Kita nggak akan bisa ngelawan duit mereka. Mereka itu duitnya nggak ada nomor serinya. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini, dan tidak lebay. Yang penting itu bebas, saudara-saudara, bebas, dan sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini pertandingan terakhir Indonesia melawan Jepang sudah nggak usah kita bahas. kalah menang sama aja, cuma urusan ranking doang. Nah, yang penting kita bahas sekarang adalah putaran keempat. Sejak awal saya sudah mengatakan putaran keempat ini nanti akan rawan sekali dengan faktor non teknis, khususnya terkait dengan penunjukan tuan rumah, penunjukan hostnya itu siapa, tuan rumahnya itu siapa, dan tentu saja itu akan terkait, kalau sudah tuan rumah itu akan terkait dengan faktor-faktor non teknis lain, misalnya akomodasi, hotel, makanan, dan jangan lupa wasit. Nah, jadi ini penting sekali untuk dibahas, untuk diingatkan kepada PSSI, kepada supporter, kepada media-media di Indonesia yang mainstream maupun yang anti mainstream, bahwa ini faktor penunjukan tuan rumah ini penting sekali, apalagi di sini nanti Indonesia akan melawan semua tim dari Arab. Yang sudah pasti lolos kan jelas Irak lolos, Qatar, Uni Emirat Arab. Nah, satu lagi masih ditunggu, apakah Palestina ataukah Oman. Kemudian Indonesia di situ sendirian. Indonesia sendirian di situ, saudara-saudara. Kalau nanti Australia lolos langsung. Nah, karena Australia masih akan bertemu dengan Arab Saudi di pertandingan terakhir. Kalau Arab Saudi yang menang dan dengan ada selisih golnya nanti skor berapa itu nanti, misalnya Arab Saudi yang menang cukup mencolok, cukup telak, 4-0 atau 3-0 atau berapa ya, atau 5-0 ya, itu nanti, atau berapalah pokoknya itu nanti Arab Saudi yang lolos. Nah, kalau itu yang terjadi, maka Indonesia dan Australia akan dikeroyok negara Arab. Tetapi kalau Australia mampu mempertahankan keunggulannya, kalau misalnya hanya kalah tipis 0-1 atau seri atau imbang, itu mereka Australia yang akan lolos, Arab Saudi yang akan ke putaran keempat, dan itu berarti Indonesia akan dikeroyok oleh negara-negara Arab. Teknis, kalau menghadapi negara Arab itu kita nggak terlalu sulit lah. Beda kalau kita menghadapi tim dari Jepang atau tim dari Korea, itu kita agak kerepotan, memang kerepotan. Atau dari Uzbekistan itu memang kita agak. Tapi kalau secara teknis kualitas dengan tim-tim dari Arab ini kita ya seimbang, 50-50 saudara, peluangnya 50. Tetapi yang permasalahan utama ketika menghadapi tim dari Arab, apalagi turnamennya berkemungkinan besar akan digelar di Arab, di Timur Tengah, itu yang faktor non teknis. Non teknis, saudara-saudara, non teknisnya dimulai dari penunjukan tuan rumah, dan itu sudah terbukti bahwa Asosiasi Sepak Bola Irak yang notabene juga dari Arab, dari Timur Tengah. Bedanya kan Irak yang ini bukan negara sekaya Arab Saudi atau Qatar atau Uni Emirat Arab. Ini negara yang sedang membangun setelah perang bertahun-tahun.
Nah itu, jadi Asosiasi Sepak Bola Irak, Iraqi Football Association ini sudah mengirim surat kepada AFC, tentu saja kepada FIFA, tentu saja sebagai otoritas tertinggi, sebagai penyelenggara Piala Dunia itu, untuk mempertanyakan terkait dengan transparansi penunjukan tuan rumah. Jadi ini mekanismenya itu seperti apa? Mereka itu bertanya, apa syarat-syarat untuk menjadi tuan rumah itu harus dijelaskan dengan detail. Apakah syarat teknis seperti stadion, seperti hotel, seperti transportasi, seperti keamanan, seperti lapangan latihan, seperti macam-macam lah. Apakah minimal stadion kapasitas misalnya 50.000 atau cukup kapasitas 3.000 aja bisa? Itu ditanyakan oleh Asosiasi Sepak Bola Irak, dan mereka juga tentu saja berharap Asosiasi Sepak Bola Indonesia PSSI itu juga melakukan hal yang sama, bertanya kepada AFC, kepada FIFA, ini syaratnya seperti apa supaya transparan, supaya jelas. Jadi nanti kalau ada satu negara ditunjuk menjadi tuan rumah, itu negara yang lain itu tidak keberatan, tidak ngomong di belakang, tidak mengkritik, tidak mengeluh, tidak macam-macam. Itu Irak mempertanyakan, itu butuh transparan. Mempertanyakan itu karena mereka curiga ya, bukan Irak. Saya juga sejak awal juga sudah mengatakan curiga, tapi ya nggak tahu PSSI kok nggak ada manuver. Manuver ke arah, saya sudah mengatakan ini kita perlu mewaspadai ini, dan Irak itu sadar betul karena ada kecenderungan biasanya itu negara yang punya duit fulus, punya duitnya banyak, dan kalau dilihat dari kontestan ini kan ada 3 negara yang punya fulus tidak terbatas, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Dan kebetulan ketiga negara itu juga sudah sering sekali, banyak sekali menggelar ajang pertandingan-pertandingan internasional di level FIFA kah itu, bahkan UEFA juga menggelar pertandingan di negara-negara itu. Asosiasi Sepak Bola Italia, Asosiasi Sepak Bola Spanyol, itu mereka menggelar itu, dan semuanya karena fulus mereka itu tebal. Itu yang dikhawatirkan oleh Irak, saudara-saudara, oleh Irak, dan tentu saja oleh saya nggak tahu PSSI khawatir apa tidak. Itu saudara. Jadi mereka mengkhawatirkan itu, tiba-tiba nanti misalnya tiba-tiba Qatar ditunjuk tanpa ada penjelasan kenapa. Karena ya kemungkinan sih menurut saya ya, negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi itu mereka akan mengeluarkan duit mereka akan menanggung semua biaya akomodasi, biaya transportasi, pemain, ofisial semua datang ke situ, termasuk mungkin petinggi-petinggi asosiasi sepak bola setempat untuk supaya bisa menjadi tuan rumah. Nah, itu kemungkinan besar seperti itu, kemungkinan besar, dan ada gelagat ke arah situ. Kita tahu semua Piala Asia akan digelar di Arab Saudi, Piala Dunia 2030 atau berapa 34 itu akan digelar di Arab Saudi. Kemudian pertandingan-pertandingan apapun itu digelar di Arab Saudi. Begitu pula juga Qatar itu menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 itu sampai 5 tahun, kalau nggak 5 tahun atau 4 tahun berturut-turut. Nah, itu gelagat-gelagatnya itu sudah ada di situ. Uni Emirat Arab pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia antar klub yang format lama. Nah, jadi liga negara itu kekuatan uangnya memang benar-benar harus diwaspadai. Sepak bola modern, industri itu memang kekuatan uang itu tidak bisa dibantah, saudara-saudara. Anda suka atau tidak suka, itu kekuatan uang itu perannya besar sekali. Contoh kasus Rusia ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018 itu juga faktor uang, faktor kekuatan uang yang luar biasa. Qatar sudah itu yang paling transparan, bahkan kan itu kemudian terbukti ada suap kepada rezimnya Sepp Blatter waktu itu karena gara-gara Qatar ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Itu faktor uang itu berpengaruh. Kemudian keberadaan Arab Saudi dengan, ya saudara-saudara tahulah, mereka mendatangkan pemain-pemain profesional dari luar negeri, pemain top dunia, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, ya semuanya didatangkan ke Arab Saudi. Yang terbaru itu pelatihnya Inter Milan, Simone Inzaghi, ya itu kan semuanya faktor uang. Qatar itu apalagi Uni Emirat. Jadi ini faktor uang itu memang tidak bisa dibantah lagi. Dan sekaya-kayanya kita, Indonesia misalnya, kalau dikatakan Indonesia negara kaya ya, walaupun sebenarnya miskin.
Itu nggak akan bisa menandingi duitnya Arab Saudi, nggak akan bisa menandingi duitnya Qatar, nggak akan bisa menandingi duitnya Uni Emirat Arab. Yang bisa menandingi duit mereka itu hanya Cina. Cina, saudara-saudara, Cina. Tetapi kan Cina sudah nggak bisa lolos. Nah, Cina sudah nggak lolos, jadi sudah masuk kotak. Jadi ya tanpa Cina ya ketiga negara Timur Tengah itu, Arab itu pasti akan, ya mereka pasti akan melakukan segala cara membujuk FIFA, lobby, ya macam-macam lah dengan iming-iming duit, iming janji fasilitas untuk bisa menjadi penyelenggara, untuk bisa menjadi tuan rumah piala kualifikasi Piala Dunia zona Asia di putaran keempat, saudara-saudara. Jadi tuan rumah itu sebenarnya penting nggak penting, saudara-saudara, penting nggak penting lah, bagi sebagian orang itu dianggap penting karena begini, menjadi tuan rumah itu ada faktor non teknis yang tidak bisa kita nafikan di semua cabang olahraga ya, di semua cabang olahraga, di sepak bola, di basket, di badminton, di gobak sodor. Di lempar lendira, semuanya saudara-saudara, semuanya itu tuan rumah itu ada keuntungan non teknis. Secara psikologis itu pemain itu yang bermain di kandang, di home, di depan pendukung sendiri itu secara emosional, secara moral, secara mental itu biasanya akan punya kekuatan lebih besar dibandingkan tim yang datang bertandang. Nah, itu pertama. Kedua, ada faktor-faktor non teknis lain. Misalnya seperti yang saya bilang tadi, misalnya menu makanan itu kan bisa dimodifikasi sedemikian rupa supaya merugikan lawan. Kemudian hotel, bisa juga dimodifikasi sedemikian rupa supaya tim tamu itu tidurnya tidak nyenyak. Belum lagi nanti kalau supporter tuan rumah datang ke hotel, nyalakan kembang api, nyanyi-nyanyi sepanjang malam. Nah, itu faktor-faktor non teknis. Kemudian ketiga adalah wasit. Jangan lupakan wasit. Walaupun wasit itu netral dan digaji, dibayar semua, ditanggung oleh FIFA, oleh AFC, tetapi tetap saja dia akan menginap, dia akan tinggal di tuan rumah tadi itu kan. Sehingga ada kemungkinan campur tangan, invisible hand, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab untuk mempengaruhi wasit dengan berbagai macam cara. Misalnya di hotel disediakan selimut yang tebal, selimut dalam tanda petik ya. Kemudian ada janji-janji ada intimidasi yang secara psikologis tidak kelihatan. Itu kan bisa saja. Jadi faktor tuan rumah ini bagi beberapa orang, bagi beberapa negara itu penting. Pun penting saudara-saudara, tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah mental. Saya sih berharap mental, makanya saya selalu menyarankan untuk PSSI, tim nasional itu nggak usah selalu menggelar pertandingan uji coba itu di Jakarta, di Indonesia, nggak usah. Sekali-sekali home, main misalnya tandang lawan Lebanon, main di Lebanon, lawan Kuwait, main di Kuwait, lawan mana uji coba lawan Tajikistan, main di Tajikistan sana, uji coba lawan Cape Verde, Tanjung Verde, main di sana di Afrika sana. Itu kayak begitu itu, makanya saya selalu menyarankan itu supaya pemain itu terbiasa bermain tandang. Kalau sewaktu-waktu tidak menjadi tuan rumah, itu mentalnya sudah terbentuk. Dan jangan selalu sering menjadi penyelenggara tuan rumah kayak misalnya Piala AFF U17, U19, U23 selalu menjadi tuan rumah. Nggak usah kayak begitu, nggak perlu kualifikasi Piala Asia U23, U20 berapalah, U20, U7, kayak begitu tuh nggak perlu. Tujuannya supaya mental itu terbentuk. Contohlah Jepang itu sangat jarang, kalau saudara perhatikan, amat sangat jarang mereka menjadi tuan rumah. Bahkan di level junior, senior, apapun mereka jarang sekali. Jarang saudara. Terakhir kali mereka, seingat saya ini ya, terakhir kali mereka menjadi tuan rumah itu ya Piala Dunia 2002, tuan rumah bersama. Itu terakhir kali mereka itu nggak pernah mau menjadi tuan rumah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pemainnya itu terbiasa bermain tandang, punya mental yang bagus di setiap turnamen, dan itu terbukti. Mereka main di mana saja itu mereka menyerang, mereka main di mana saja mentalnya bagus. Mereka di bawah tekanan 80.000 supporter di GBK pun mereka masih bisa membantai Indonesia. Mereka main lawan Spanyol, lawan Jerman di Piala Dunia di tempat netral, itu juga luar biasa. Jadi itu harus kita contoh mentalitas Bushido, mentalitas ala Jepang. Jangan mencontoh mentalitas dari negara-negara Arab.
saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, dan semua juga sudah kita gibahin. Tadi saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara tentang, jadi ada pernyataan dari Asosiasi Sepak Bola Irak, IFA, Iraqi Football Association, yang viral di sejumlah platform media sosial maupun media mainstream, media utama. Jadi Asosiasi Sepak Bola Irak ini mempertanyakan transparansi penunjukan tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, saudara-saudara. Karena Irak ini bersama dengan Indonesia tentu saja, nanti ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, itu sudah bisa memastikan diri untuk tampil di putaran keempat, saudara-saudara. Itu kita sudah putaran keempat, dan masih ditunggu lagi apakah akan ada tambahan Palestina atau Oman dari grup B, kalau nggak salah grup B, grupnya Irak, saudara-saudara. Itu ditunggu, dan sekarang yang ditunggu adalah nanti ini, karena formatnya adalah home turnamen, yang dinantikan adalah ini tuan rumahnya siapa. Kan formatnya adalah home turnamen. Nanti ada 6 tim ini dibagi menjadi 2 grup. Grup A dan grup B. Kemudian nanti akan bertemu masing-masing bertanding sekali. Jadi 2 pertandingan. Nanti juara grup itu otomatis lolos ke Piala Dunia. Sementara runner up-nya itu akan playoff. Akan playoff untuk mendapatkan tiket playoff. Aduh, berat. Untuk mendapatkan tiket playoff interzone. Nah, bisa saja kita melawan Venezuela, Bolivia, atau melawan mana? Pantai Gading, Senegal, macam-macam lah pokoknya interzone. Nah, ini yang dipermasalahkan adalah formatnya. Kenapa tidak dibuat saja home and away lagi, tetapi dipilih adalah home turnamen? Karena ini home turnamen ini rawan sekali penyimpangannya, rawan sekali faktor non teknis. Dan ini juga sudah ditanyakan oleh Asosiasi Sepak Bola Irak, saudara-saudara. Mereka bertanya kepada AFC, kepada FIFA untuk transparansinya ini seperti apa gitu loh. Bidding tuan rumahnya itu harus jelas, harus transparan. Itu yang mereka inginkan. Jangan-jangan hanya karena faktor uang. Dan yang kemungkinan besar juga faktornya faktor fulus, saudara-saudara. Faktor fulus. Kalau nggak Arab Saudi, kemungkinan ya Qatar. Kalau nggak ya Uni Emirat Arab. Ya 3 negara inilah kemungkinan besar akan menjadi host, akan menjadi tuan rumah. Kalau Indonesia, Irak, apalagi misalnya Palestina atau Oman yang lolos, saya rasa nggak akan lah mereka ditunjuk. Indonesia sebanyak-banyaknya duitnya juga bakal kalah sama Arab Saudi, bakal kalah sama Qatar, bakal kalah sama Uni Emirat Arab. Jadi ini yang dipertanyakan oleh Irak, transparansi. Karena faktor menjadi tuan rumah ini penting, karena itu nanti terkait dengan faktor-faktor non teknis. Selain tentu saja dukungan supporter, itu sudah pasti. Kemudian ada masalah wasit, saudara-saudara. Wasit. Wasit itu terkadang, kalau di negara-negara Arab itu terkadang condong untuk, ya ini hanya praduga saja ya, praduga bersalah. Itu wasit. Jadi ada faktor non teknis yang harus diantisipasi sehingga faktor tuan rumah itu menjadi kunci. Nah, dan itu dipertanyakan Irak, saudara-saudara. Ya, semoga transparan lah. Semoga transparan, jangan hanya mencari fulus. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Maksudnya jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.